Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Chu Feng segera membuka kipas elit armamennya. Dari jarak dekat, dia mengetahui bahwa pada kipas tersebut, itu benar-benar ada gambar yang dicetak. Masih ada beberapa garis yang berbeda pada gambar itu, tetapi kebanyakan dari mereka terlihat buram. Dalam perspektif orang normal, memang itu adalah gambar yang tidak berguna. Namun ketika Chu Feng menatap dengan lebih detail, matanya tidak disengaja mulai terang, itu karena dia secara tidak sadar merasa ada beberapa hal tersembunyi di dalam gambar. Jadi, dia dengan cepat memutar kekuatan spiritual di tubuhnya, dan memusatkannya kepada matanya. Ketika kekuatan spiritual selesai terkondensasi, mata Chu Feng langsung berubah sangat menyala. Kekuatan khusus ada di dalam matanya, dan singkatnya, keganasannya menjadi agak menakutkan. Perubahan khusus itu terjadi karena, Chu Feng sudah menggunakan mata surgawi. Dia memahaminya, tetapi itu hanya di tingkat paling dasar dari kekuatan mata surgawi. Untuk lebih tepatnya, dia baru saja diperkenalkan. Jadi, dia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan mata surgawinya. Jika dia menggunakannya, maka dengan segera, itu akan membuat tatapannya tampak ganas tak tertandingi. Namun, jika Chu Feng menjadi mahir dengan mata surgawinya, maka ia bisa membuat keganasan seperti itu memudar, dan tanpa terlihat dia bisa melihat melalui segalanya. Mata itu sangatlah kuat, mendengus. Dan hal yang paling mistisnya adalah, ketika Chu Feng menggunakan mata surgawi dan melihat kembali ke gambar kipas elit armamen, ia menemukan bahwa gambar itu benar-benar berubah. Banyak garis yang sebelumnya buram, kini mulai menjadi jelas. Pada akhirnya, gambar yang awalnya sangat buram, setelah ditatap oleh mata surgawi Chu Feng, itu menjadi peta yang setengah jadi, dan peta itu memang benar adalah sebuah peta harta karun. Di jantung peta tersebut, itu ada 4 kata besar, yaitu, Gunung Serigala Abadi Spiritual. Apa itu serigala abadi spiritual? Itu adalah organisme yang dibentuk oleh kumpulan esensi alami, karena mereka memiliki sifat dan tubuh spiritual yang unik, dan dinamai dengan makhluk spiritual. Ketika makhluk spiritual berhasil dibentuk, mereka dapat mengejutkan dunia dengan kekuatan ilahi tertinggi mereka. Chu Feng, jika peta ini nyata, kamu pasti akan dapat menemukan harta yang sangat luar biasa. Itu karena, kesadaran spiritual dari makhluk spiritual, itu adalah pelengkap hebat untuk berkultivasi. Ucap si ratu. Hanya dengan melihat 4 kata spiritual Wolf Immortal Mountain, si ratu langsung berseru dengan bersemangat. Kamu benar, tapi sayangnya, level mata surgawi aku masih tidak cukup. Aku hanya dapat menemukan lokasi kasar Gunung Serigala Abadi Spiritual, dan aku juga tidak dapat memulihkan jalur ke arah Gunung Serigala Abadi Spiritual di peta ini. Aku khawatir, itu tidak mudah untuk menemukan lair spiritual dan vena spiritual. Selain itu, bahkan aku tidak bisa menentukan keaslian peta ini, balas Chu Feng sambil menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Setelah mempelajari metode pencarian daya, Chu Feng kira-kira sudah bisa memahami berbagai jenis harta yang tersembunyi di dunia. Salah satunya adalah sebuah makam, yang berarti tempat dan lokasi makam kultivator yang kuat, atau artefak yang dibangun oleh kultivator yang kuat. Karena kebanyakan dari mereka, itu semua adalah buatan manusia. Yang lainnya adalah tipe keanehan alam, yang terbentuk dari pengumpulan esensi secara alami. Namun sayangnya, keanehan alam bercabang ke berbagai jenis juga. Salah satunya adalah objek yang bernama kuir. Sebagai contoh, mereka adalah benda alami seperti bunga, rumput, dan pohon yang dibentuk oleh akumulasi esensi alami. Atau bisa juga seperti batu yang sangat aneh, atau hanya beberapa hal aneh secara acak. Benda-benda tersebut, meskipun mereka mengandung kekuatan besar, dan bahkan memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk bergerak, namun pada akhirnya, mereka memiliki tubuh yang berbeda dari manusia ataupun binatang buas. Jadi, mereka dinamai sebagai objek kuir. Selain dari objek kuir, tipe lainnya adalah makhluk spiritual.
Makhluk spiritual juga lahir dari akumulasi esensi alam, tetapi setelah dewasa, mereka tidak hanya akan memperoleh kecerdasan serta kekuatan yang menjadi milik mereka, mereka bahkan akan memiliki tubuh manusia ataupun binatang. Makhluk spiritual selalu membutuhkan waktu lebih lama, itu untuk terbentuk daripada benda seperti kuil. Tetapi setelah itu, mereka akan menjadi jauh lebih kuat. Beberapa orang kemudian hanya bersembunyi di dalam pegunungan, lalu beberapa hanya akan menimbulkan kekacauan di daerah tertentu. Tetapi satu hal yang tidak perlu dipertanyakan lagi, itu adalah kekuatan mereka. Menurut indikasi di dalam peta, yang disebut Gunung Abadi Serigala Spiritual, itu sudah jelas merupakan area di mana makhluk spiritual sedang terbentuk. Ketika makhluk spiritual terbentuk, ia akan menggunakan bumi sebagai tubuhnya. Dan kemudian, kesadaran mereka sendiri tersembunyi di dalam bumi. Seiring dengan pertumbuhan kekuatan kesadaran spiritual mereka, maka penampilan luar mereka akan menjadi lebih jelas juga. Ketika sudah matang, bumi dan kesadaran spiritual akan bergabung. Dan pada saat itulah, wilayah tempat ia tumbuh seperti pegunungan yang sangat luas, atau hutan khusus, itu akan menjadi tubuh fisiknya yang sebenarnya. Mereka sangat besar, dan mereka memiliki kekuatan ilahi yang tiada taranya. Dengan satu kalimat mantra dari metode pencarian daya, Chu Feng mengetahui bahwa pernah ada makhluk spiritual dengan tubuh bumi setelah matang. Dari situlah dapat dilihat, seberapa kuat makhluk spiritual itu. Dan jika dia menemukan makhluk spiritual itu, apa yang ingin dilakukan Chu Feng adalah mencari kesadaran spiritual di dalam tanah khusus itu. Itu karena, kesadaran spiritual adalah sumber daya kultivasi yang hebat. Mereka adalah dasar dari makhluk spiritual, dan bagi para kultivator, ada efek menguntungkan yang tak ada habisnya. Tetapi bagaimana mungkin kesadaran spiritual bisa semudah itu ditemukan? Maka pertama-tama, kamu harus menemukan pintu masuknya, dan itu dikenal sebagai tempat spiritual. Kemudian, kamu harus menemukan jalan menuju kesadaran spiritual, itu setelah memasuki ruang spiritual. Dan itu juga dikenal sebagai vena spiritual. Jadi, bahkan jika kamu menemukan pintu masuknya, kamu harus menemukan pembuluh darahnya. Jika seseorang ingin memperoleh kesadaran spiritual, mereka harus merencanakan dan menghabiskan sedikit tenaga. Peta itu memang mencatat tempat di mana makhluk spiritual menyembunyikan dirinya, dan kemungkinan juga mencatat posisi tempat spiritual serta vena spiritualnya. Tetapi Chu Feng tidak bisa melakukan apa-apa dengan mata surgawinya saat ini. Ia tidak bisa membersihkan tempat spiritual di atas peta itu, atau garis-garis dari vena spiritualnya. Maja itu secara tidak terbatas akan meningkatkan kesulitan, di dalam menemukan kesadaran spiritual. Namun sayangnya, itu bukanlah hal yang paling penting. Karena yang paling pentingnya adalah, bahkan jika Chu Feng dapat memulihkan sebagian besar peta itu, tapi dia masih tidak bisa menentukan apakah itu nyata atau tidak. Jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuanmu dalam mengolah mata surgawi. Jika kamu telah mengolahnya dengan baik, bagaimana mungkin kamu tidak bisa melihat keaslian peta ini? Apapun itu, kamulah yang memegang kendalinya. Untuk menentukan pergi atau tidak pergi, maka pilihlah sendiri. Aku tidak akan ikut campur sama sekali, ucap si ratu sambil mendorong kesulitannya dengan nada bercanda. Sial, aku tidak berencana untuk pergi. Karena bagaimanapun juga, kamu juga tahu aku masih memiliki pemahaman yang lemah atas metode pencarian saya ini. Tapi menurut indikasi di peta ini, yang disebut Gunung Abadi Serigala Spiritual benar-benar tidak jauh dari tempat ini. Karena kita sudah sangat dekat, maka akan sangat baik untuk melihatnya dulu. Tidak masalah apakah itu asli atau palsu, karena aku seharusnya bisa mengetahui, kapan aku melihat Gunung Serigala Abadi Spiritual yang asli. Chu Feng tersenyum dan berkata, makhluk spiritual tidak bisa dianggap remeh. Meskipun mereka membutuhkan waktu lama untuk dibentuk, bahkan beberapa puluh ribu tahun jika singkat, dan beberapa puluh juta tahun jika panjang, namun kesadaran spiritual yang ada hanyalah beberapa ribu tahun saja,
atau beberapa ratus tahun, atau mungkin beberapa lusin tahun, manum itu saja masih memiliki efek yang sangat luar biasa. Selain itu, setelah melihat kipas elit armamen, sepertinya kipas itu sudah agak tua. Jika peta itu nyata, itu berarti bahwa makhluk spiritual di dalam gunung abadi serigala spiritual, mereka kemungkinannya ada untuk beberapa waktu. Dan tentu saja, Chu Feng tidak mau menyerah. Cih, jika kamu ingin pergi, maka pergilah. Tidak perlu mengarang alasan apapun. Tapi sebelum pergi, tingkatkan kekuatanmu dulu. Ucap si ratu yang dengan sia-sia melengkungkan bibirnya. Itu karena, dia mengerti Chu Feng dengan sangat jelas. Jangankan yang dekat, bahkan jika tempat itu jauh sekalipun, jika menilai dari karakternya, dia pasti akan pergi dan memeriksanya. Sudah waktunya melihat seperti apa rasanya putra magma ini. Balas Chu Feng sambil terkekeh. Setelah menyingkirkan kipas elit armamen di tangannya, dia segera mengeluarkan putra magma. Saat dia melihatnya, wajah Chu Feng dipenuhi dengan harapan. Ini karena, hal itu sangatlah mengesankan baginya. Jika mengatakan bahwa itu adalah objek kuir juga, itu tidaklah benar. Dan jika mengatakan itu adalah makhluk spiritual juga, maka itu juga tidaklah benar. Objek kuir bukan humanoid, dan juga benar-benar tidak memiliki tubuh fisik. Jadi tepatnya, objek kuir adalah kesadaran spiritual tanpa tubuh fisik mereka sendiri. Adapun makhluk spiritual, mereka hanya bisa menggunakan bumi itu sendiri sebagai tubuh setelah jatuh tempo. Hanya dengan begitulah, mereka dapat menghitung untuk dapat memiliki tubuh fisik. Jadi dapat dikatakan bahwa, makhluk spiritual adalah kesadaran spiritual yang dapat bergabung dengan bumi. Akan tetapi, putra magma ini dimulai sebagai bentuk humanoid. Penampilannya sama persis seperti bayi manusia, dan energi alami yang dikandungnya juga sangat mengerikan. Jadi, Chu Feng memutuskan bahwa putra magma adalah jenis keanehan alami lainnya, dan juga jenis yang paling kuat dan paling menakutkan. Atau lebih tepatnya ia disebut dengan entitas suci. Entitas suci ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat, daripada objek kuir dan makhluk spiritual. Namun sayangnya, entitas suci adalah keberadaan yang selalu ditakuti orang, dan tidak ada yang berani mengganggunya. Energi yang mereka miliki, terlepas dari apakah mereka memiliki bentuk atau tidak, itu mengandung energi yang mengamuk. Itu tidak bisa digunakan oleh para kultivator, dan bagi para kultivator yang berani memperbaiki mereka, maka tidak diragukan lagi mereka ingin bunuh diri. Jadi, meskipun entitas suci sangat kuat, namun pada kenyataannya, mereka tidak berguna bagi para kultivator. Jadi, itu hanya keberadaan yang ditakuti orang-orang. Tetapi bagi Chu Feng, entitas suci adalah suplemen kultivasi besar dalam berkultivasi. Misalnya adalah, putra magma di tangan Chu Feng saat ini. Itu akan meningkatkan kultivasi Chu Feng dengan sangat luar biasa. Biarkan aku melihatnya, apa yang kamu suka, ucap Chu Feng. Setelah Chu Feng menyelesaikan persiapan yang tepat, dia dengan tidak sabar pun mulai memperbaiki putra magma. Karena tubuh misteriusnya, ini ada sesuatu yang istimewa tentang menyempurnakannya. Karena itulah, Chu Feng tidak bisa mengkonsumsinya secara langsung. Jadi, dia harus terlebih dahulu menggunakan formasi spiritual untuk mengikatnya, kemudian dia harus memasukkan formasinya sendiri. Setelah melakukan formasi itu, dia menggunakan kekuatan formasi spiritual, lalu meminjam metode konsumsi energi sumber, dan memperhalus putra magma sedikit demi sedikit. Mendengus. Ketika seuntai asap yang hampir tak terlihat dikeluarkan dari tubuh putra magma, dan setelah itu memasuki tubuhnya sendiri, Chu Feng sangat merasakan betapa liarnya kekuatan itu. Jika hanya seutas asap saja sudah seperti itu, Chu Feng benar-benar bisa membayangkan bagaimana mengamuknya tubuh putra magma. Namun sayangnya, guntur ilahi dalam tubuh Chu Feng ada di sana tidak untuk membuat lelucon. Tidak peduli seberapa besar kekuatan yang didapat, selama itu memasuki tubuh Chu Feng, maka itu akan segera dikonsumsi oleh Divine Lightning di dantiannya. Bahkan tidak akan ada residu atau ampas yang tersisa.
Seiring dengan keberhasilan Chu Feng dalam menyempurnakan untaian aura, formasi spiritual pemurnian juga berhasil berfungsi. Lapisan demi lapisan aura yang kuat mulai melonjak keluar tanpa henti dari tubuh Putra Magma, dan memasuki tubuh Chu Feng sendiri. Mereka semua diserap dan disempurnakan oleh Chu Feng. Pada akhirnya, tubuh Putra Magma mulai membelah. Asap redup itu mulai menjadi asap yang berwarna merah menyala. Dengan begitu, kekuatan Putra Magma menjadi lebih liar lagi. Tetapi bagi Chu Feng itu tidaklah penting, karena ia terus-menerus menyerapnya. Seperti itulah, contoh keberadaan yang menakutkan dari entitas suci yang tidak bisa dihancurkan, namun dapat sepenuhnya disempurnakan oleh Chu Feng. Setelah menyempurnakan Putra Magma sepenuhnya, aura Chu Feng awalnya berada di tingkat ketiga di ranah surga, itu naik ke tingkat kelima dari ranah surga. Meskipun dia sudah mengharapkan itu, tapi setelah dia benar-benar melangkah ke tingkat kelima dari ranah surga, Chu Feng tampak sangat gembira. Wajahnya yang bahagia begitu bahagia, sehingga bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Itu karena, dengan kekuatan Divine Lightning-nya sendiri, kultivasi Chu Feng bisa menjadi setara dengan tingkat ke-8 dari ranah surga. Ya, tingkat ke-8 dari ranah surga. Selain metode khusus Chu Feng, dia tidak mau untuk berurusan dengan orang-orang di tingkat ke-9 dari ranah surga. Jadi, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, ia hampir tak terkalahkan dalam ranah surga. Meskipun kultivasi seperti itu hanya biasa di wilayah Laut Timur, tapi itu sangat meningkatkan apa yang Chu Feng miliki untuk melindungi hidupnya. Setelah semua, Chu Feng hanya masuk ke ranah surga baru-baru ini, tapi dengan begitu cepat dia sudah sedekat itu untuk menjadi dewa bela diri. Semua itu sepenuhnya bergantung pada bantuan semua jenis keanehan alam, dan juga sumber daya kultivasi. Semakin banyak sumber daya kultivasi, maka Chu Feng menyadari kekuatan dari Divine Lightning-nya. Selama ada sumber daya kultivasi yang kuat yang tersedia, Chu Feng tidak perlu khawatir tentang tidak dapat menerobos. Tidak peduli seberapa tinggi alamnya, Chu Feng tidak memiliki masalah untuk menerobosnya. Hahaha, rasanya enak sekali. Ini benar-benar entitas suci. Meskipun pembentukannya cukup baru, karena hanya terbentuk selama beberapa tahun, tapi bagaimanapun juga entitas suci tetaplah entitas suci. Sumber energi entitas suci memang sangat bermanfaat, ucap si ratu. Dan saat Chu Feng bersukacita, si ratu juga bersorak. Ternyata saat Chu Feng memperbaiki Putra Magma, sumber energi di dalam entitas suci juga diserap oleh si ratu. Kultivasinya saat ini telah naik dari tingkat kedua di ranah surga, ke tingkat ke-6 dari ranah surga. Itu bahkan satu tingkat lebih tinggi dari Chu Feng. Kamu benar-benar mendapatkan panen yang lebih baik daripada aku, ucap Chu Feng. Chu Feng juga menemukan perubahan itu, dan selain terkejut, dia juga merasa bahagia untuk si ratu. Di ratu itu sangat kuat. Kekuatan unik yang dia pegang juga sangat menakutkan, dan meskipun si ratu berada di tingkat ke-6 dari ranah surga, namun dalam hal kecakapan pertempurannya yang sebenarnya, mereka yang berada di tingkat ke-9 dari ranah surga tidak akan mampu mengalahkannya. Dan karena si ratu adalah asisten Chu Feng, ketika asistennya menjadi lebih kuat sekali lagi, tentu saja Chu Feng juga ikutan gembira. Putra Magma ini benar-benar entitas suci. Karena kalau tidak mungkin benda itu mengandung energi sumber. Apalagi ukurannya itu masih sangatlah pendek, dan mungkin baru terbentuk selama beberapa tahun saja. Sepertinya dia tidak mati karena meninggalkan kedalaman tanah, tetapi memang sudah mati sebelum meninggalkan dunia bawah tanah. Waktu untuk berkumpul itu terlalu singkat. Meskipun memiliki penampilan bayi, tapi pada kenyataannya, ia belum memiliki kehidupan yang nyata. Karena kalau tidak, kita akan mendapatkan lebih banyak dari itu. Bagaimanapun juga, entitas suci adalah entitas suci. Meskipun baru beberapa tahun, ini masih tetap efektif. Tingkat peningkatan seperti apa yang akan ia bawa, jika telah terbentuk selama beberapa puluh ribu tahun? Hahaha, ucap si ratu yang benar-benar bersemangat. Kultivasinya yang stagnan, akhirnya bergerak maju lagi. Jadi, dia benar-benar merasa senang. Ya, itu bahkan tidak memiliki kehidupan sejati,
Dan meskipun telah bersama-sama selama beberapa tahun, namun benda itu sudah membawa efek seperti itu. Jika itu telah terkondensasi selama beberapa puluh ribu tahun, apa yang akan terjadi sebagai gantinya? Balas Chu Feng yang juga sama gembiranya. Setelah mengalami kekuatan entitas suci, Chu Feng berharap lebih banyak lagi bahwa makhluk spiritual itu benar-benar nyata. Meskipun makhluk spiritual jauh dari kata sebanding dengan entitas suci, jika waktu yang diringkasnya cukup lama, maka bagi Chu Feng, itu masih akan memiliki efek yang besar. Jadi, setelah Chu Feng dan si ratu membuat terobosan mereka dengan tidak sabar memulai kembali perjalanan mereka, dan menuju apa yang disebut dengan Gunung Serigala Abadi Spiritual seperti yang dinyatakan di dalam peta. Tapi karena itu adalah pertama kalinya Chu Feng datang ke wilayah Laut Timur, dia tidak akrab dengan apapun. Ketika dia menanyakan arah jalan, tidak ada seorang pun yang tahu apa itu Spiritual Wolf Immortal Mountain itu. Tapi untungnya, Chu Feng adalah spiritualis dunia. Dengan peta di tangannya, dia sendiri bisa menemukan lokasi umum, dan akhirnya Chu Feng menemukan Gunung Serigala Abadi Spiritual. Namun sayangnya, meskipun ditandai sebagai Gunung Serigala Abadi Spiritual di dalam peta, tapi gunung itu tidak disebut dengan Gunung Serigala Abadi Spiritual oleh penduduk setempat. Gunung itu disebut Wolf Ivory Mountain. Menurut pendapat dari penduduk setempat, Gunung Serigala Gading awalnya adalah gunung tanpa nama. Sekitar 1000 tahun yang lalu, tiba-tiba gunung itu muncul dari tanah. Namun dalam perubahan tahun-tahun itu, beberapa puncak gunung itu terus berubah tanpa henti. Pada akhirnya, mereka menjadi setajam gading serigala, sehingga gunung itu dinamai Gunung Serigala Gading. Datang keluar Gunung Serigala Gading sambil melihatnya dari tanah, itu memang seperti yang digambarkan oleh penduduk setempat. Puncak gunung tertinggi dari Gunung Serigala Gading ini, itu memang terlihat seperti serigala gading. Mereka sangat istimewa, dan sangat aneh juga. Barisan gunung ini tidak sederhana. Sepertinya peta itu kurang lebihnya asli, ucap Chu Feng. Hanya dengan melihat puncak gunung yang seperti serigala gading, Chu Feng menentukan bahwa Gunung Serigala Gading sangatlah istimewa. Dan untuk mengamati gunung lebih baik, Chu Feng pun naik ke langit, dan hanya berhenti ketika dia berada beberapa ribu meter. Berada ribuan meter dari tanah, dan dia bisa menempatkan keseluruhan Gunung Serigala Gading ke matanya. Ini adalah, seru Chu Feng. Ketika Chu Feng menggunakan mata surgawinya untuk menatap ke bawah, dan itu dia lakukan untuk melihat Gunung Serigala Gading ini. Wajahnya yang tenang segera berubah, karena dengan kekuatan mata surgawinya, Chu Feng menemukan bahwa bukan hanya beberapa gading yang membentuk Gunung Serigala Gading. Selain gading, bahkan ada garis-garis samar. Itu adalah tubuh serigala yang besar. Itu benar-benar tempat di mana makhluk spiritual berkumpul. Dan menurut perkiraan Chu Feng, jika makhluk spiritual itu selesai berkumpul, mereka tidak bisa diremehkan, dan mereka akan menjadi keberadaan yang sangat menakutkan. Tetapi saat ini, hanya ada beberapa gading yang secara fisik dibentuk oleh makhluk spiritual. Namun setidaknya, itu telah menunjukkan bahwa makhluk spiritual telah berkumpul selama 1000 tahun. Jika kesadaran spiritual masih ada di dalamnya, kemungkinannya mereka juga mengumpulkan sedikit kekuatan spiritual. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.